Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah sholat zuhur yang Allah muliakan, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kitab yang agung, kitab yang mulia, wa minan nasi may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, di antara manusia ada yang selalu mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang sudah sangat masyhur. Semua kita yang hadir sudah sangat hafal betul dengan doa ini. Kalau kata santri, ini doa sapu jagat. Jadi semua kumpul di dalam doa ini. Dan doa yang sudah sangat masyhur dan sangat kita hafal ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Karena sumber doa yang paling utama di antaranya adalah doa yang kita ambil di dalam Quran. Kita minta di situ, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kami, di dunia hasanah, kebahagiaan, kebaikan, wa fil akhirah, dan di akhirat. Setelah kita hidup di alam dunia ini, kita nanti semua akan melanjutkan perjalanan hidup kita. Kalau dunia adalah darul fana, tempat yang semua bakalan kita akan meninggalkan, bukan tempat yang abadi. Semua kita akan menuju tempat yang abadi, yaitu akhirat. Dan di akhirat pun kita minta kepada Allah supaya kita mendapatkan kebahagiaan, kebaikan. Dan di penghujung doa itu kita minta kepada Allah, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari neraka. Sebagai orang yang beriman, kita minta kesenangan, kebahagiaan, kebaikan yang mutasil. Mutasil artinya nyambung, dari dunia sampai akhirat. Lalu bagaimana supaya kita menjadi orang yang bahagia? Hadirin jamaah sholat zuhur yang Allah muliakan, Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau pernah berwasiat. Ada satu kitab yang tipis yang berisi tentang wasiat baginda Nabi. Ada waktu spesial Rasulullah pernah berdialog dengan menantunya, sekaligus dengan sepupunya. Sekaligus beliau ini yang kelak akan menjadi khalifah setelah Abu Bakar, setelah Umar, setelah Utsman, dan beliaulah Ali, putranya Abu Thalib. Ada waktu spesial yang mana Nabi Muhammad SAW itu memberikan wasiat kepada Ali, putra Abu Thalib ini. Di antara wasiat beliau, ya Ali, wahai Ali, walis sa'adati salasu alamat. Hai Ali, ciri orang yang beruntung, orang yang berbahagia itu ada 3 ciri, ada 3 alamat, ada 3 tanda. Apa 3 tanda ciri kebahagiaan itu? Pertama, kutun halal, makanannya halal. Ternyata makanan halal itu yang menjadi kunci pertama dan perdana
kalau kita ingin mendapatkan sa'adah, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kenapa kok makanan yang halal? Pertama, halal itu barokah, halal itu berkah. Apa berkah itu? Kita sering mendengar berkah-berkah. Berkah itu ziyadatul khair, tambah kebaikan. Karena dorongan makanan yang halal, semangat kerja kita, semangat ibadah kita, semangat hadir di majelis ilmu, semangat untuk berbuat kebaikan, gemar untuk membantu, ringan untuk bangun malam, gampang untuk sholat duha. Ini ada yang mendorong. Ternyata makanan halal itu mendorong kita untuk selalu berbuat kebaikan, bertambah selalu kebaikan kita. Lalu yang kedua, makanan halal itu setelah barokah, miftahus sakinah, kunci ketenangan. Ternyata kalau kita mengkonsumsi makanan yang halal itu melahirkan hidup tenang. Makanya tidak ada cerita perampok itu yang hidupnya tenang. Walaupun dia menggondol uang pergi ke tengah hutan, dia gak akan tenang hidupnya. Karena dia tahu apa yang dia peroleh itu bukan yang halal. Ternyata halal itu miftahus sakinah, kunci ketenangan. Yang ketiga, halal itu miftahus sihah, kunci kesehatan. Kunci kesehatan. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau itu pernah bertamu ke rumah gurunya Imam Waqi, lalu dihidangkan makanan. Ini Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i, ini kaget. Enggak biasanya ini Imam Syafi'i makan sebanyak itu. Ditanya, "Hai Syafi'i, kenapa engkau kok beda? Tumben kau itu makan itu begitu lahap." Apa kata Imam Syafi'i? "Aku tahu ini guru, makanan ini halal. Halal itu membuat badan kita sehat." Lalu yang keempat apa? Makanan halal itu mustajabud doa, kunci di mana doa kita dikabul sama Allah. Kita semua selalu minta sama Allah. Setelah sholat kita minta sama Allah. Belum lagi kita selalu minta doa kepada teman. Kita habis sholat duha, kita minta sama Allah, inna duha duhauka wal baha bahauka, dan seterusnya. Wa in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu, dan seterusnya. Kita selalu minta sama Allah. Ternyata ada satu kunci supaya doa kita dikabul sama Allah. Makanlah dengan makanan yang halal. Dan ini pernah ditanyakan oleh Abdurrahman bin Auf, "Ya Rasulullah, berikan aku resep supaya doaku dikabul." Apa jawab Nabi? "Hai Abdurrahman, makanlah dengan makanan yang halal, maka doamu cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Siapa yang gak bahagia kalau hidupnya tenang? Siapa yang gak bahagia kalau hidupnya berkah? Siapa yang gak bahagia kalau badannya sehat? Siapa yang gak bahagia kalau sekali dia minta sama Allah, doanya dikabul oleh Allah? Makanya kata Nabi, yang pertama kunci kebahagiaan, kutun halal, makanannya halal. Lalu yang kedua, wa majalisul ulama, duduk bersama dengan para ulama. Tidak hanya kita di majelis masjid yang indah ini, kita di rumah ada taklim, di situ ada ulama, duduklah kita bersama mereka. Ulama yang seperti apa? Ya Allah, ini sampai Rasulullah ini memberikan ciri ulama. Kata beliau, walil alim salasu alamat. Untuk orang alim, untuk ulama itu katanya ada 3 ciri, ada 3 tanda. Pertama, ciri orang yang alim, ulama itu Nabi mengatakan watawadhu, orang yang rendah hati. Enggak gampang mengobrol omongan, enggak gampang, orang yang rendah hati, tawadhu. Yang kedua, wa mujtanibul haram, dia menjauhi yang haram. Yang haram dia jauhkan, bersih hidupnya itu. Yang ketiga, Nabi mengatakan ciri ulama adalah sidqul kalam, ucapannya benar. Ucapannya benar.
Ucapannya sesuai dengan Al-Quran, ucapannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Kalau engkau menemukan 3 ciri ini pada orang itu, berarti dia orang alim. Maka kalau engkau mendapatkan orang seperti itu, maka Nabi mengatakan, apabila engkau berjabat tangan dengan orang alim itu, paka'an nama sofahani, maka engkau bagaikan berjabat tangan dengan aku. Apabila engkau ziarah, berkunjung, bertamu ke rumah mereka, maka engkau bagaikan berziarah, berkunjung ke rumah. Apabila engkau duduk bareng dengan mereka, paka'an nama jalasani, maka seakan-akan engkau duduk bareng dengan aku, kata Nabi. Ini jadi kunci kebahagiaan. Yang kedua adalah duduk bersama para ulama. Yang ketiga, ciri orang yang beruntung, Nabi katakan wasolawatul khomsu ma'al imam. Salat 5 waktunya dilakukan bersama imam. Alhamdulillah, kita di balik kesibukan kita, tak kala adzan berkumandang, kita tinggalkan kesibukan kita pergi ke tempat yang mulia ini untuk memenuhi undangan Allah. Kita lakukan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Orang yang selalu rutin sholat 5 waktu dikerjakan dengan berjamaah, maka hidupnya akan beruntung. Kenapa enggak beruntung? Satu, Nabi mengatakan barokatun fi kasbihi wa rizqihi. Allah berkahi pada usaha dan rezekinya. Ternyata sumber usaha kita supaya diberkahi, rezeki kita diberkahi oleh Allah, sejauh mana kita mau selalu menghadiri sholat 5 waktu dengan berjamaah. Yang kedua, orang yang suka sholat berjamaah itu akan nampak nur, cahaya pada wajahnya. Saya lihat yang hadir di depan saya ini semuanya beda dengan orang yang tak pernah ibadah. Teduh, adem kita melihatnya. Lalu yang ketiga, teman-teman kita insya Allah orang-orang yang soleh. Karena ciri orang yang soleh itu gampang dia. Tak kala terpanggil suara seruan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, gampang dia mengangkat badannya, gampang dia menuju tempat di mana seruan itu dikumandangkan, dan dia melaksanakan sholat 5 waktu. Ini hadirin, ternyata kunci kebahagiaan itu telah diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sang panutan kita semuanya. Semuanya kita pengen bahagia. Jadi kunci yang pertama adalah makanannya halal, yang kedua duduk bersama para ulama, dan yang ketiga sholat 5 waktunya dikerjakan bersama imam, yakni dikerjakan dengan berjamaah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga sederhana tapi bermanfaat buat kita semuanya. Kita minta kepada Allah, semoga kita dapat mengamalkan. Amin. Ya Allah ya mujibas sajidin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibas sajidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fihi min ghairi hawli wala quwwati wala ta'abi wala masyaqqatin minna. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.